salah satunya bau mulut itu kan dari bakteri tadi. Bakteri itu tidak aja menyebabkan suasana asam, tapi hasil fermentasinya itu, itu kan lama-lama membusuk dia. Tapi kalau dibiarin lama-lama kan busuk, baunya gimana gitu. Ya, jadi di mulut kita juga seperti itu. Kemudian itu dari sisa makanan. Kemudian kalau rongga mulut kita sudah atau gigi kita sudah mulai berlubang akibat asam itu yang dihasilkan oleh bakteri tadi, kan ada lubang nih. Nah, kalau lubang itu kan sisa makanan bisa masuk ke dalam lubangnya. Jadi dia kayak circle. Nah, lubang, sisa makanan masuk, ada bakteri. Bakteri tambah banyak, tambah besar lubangnya. Tambah banyak sisa makanan masuk. Jadi seperti itu. Nah, kalau tidak bisa dibersihkan itu sisa makanan yang terkumpul atau terjebak di lubangnya itu, nah itulah yang menimbulkan bau mulut. Seperti itu. Jadi itu. Kalau misalnya menghilangkan bau mulut dengan berkumur, ya tadi seperti Pak Patrick bilang ada air garam atau ya obat kumur, obat kubur yang dijual di pasaran. Sebenarnya itu efektif nggak sih sebenarnya dokter untuk menghilangkan bau mulut? Sepanjang mulut kita tidak ada karang giginya, tidak ada lubangnya, itu masih efektif. Ya. Tapi kalau tidak, jadi tidak bisa hanya kumur saja. Kalau misalnya mulut kita sudah terlanjur ada karies atau lubang, kemudian lubang itu merembet atau parah menjadi abses atau bengkak atau ada nanahnya, nah itu tidak bisa hanya dengan obat kumur. Tidak bisa hanya dengan air garam. Iya. Nyambung juga di tadi dokter bilang karang gigi. Nah sebenarnya apa sih yang menyebabkan karang gigi ini, dan benar nggak sih dokter kalau karang gigi itu bisa dihilangkan dengan cara kita rajin-rajin aja gosok gigi? Gosok gigi itu mencegah. Mencegah. Tapi kalau sudah terlanjur terbentuk karang gigi, itu kita tidak bisa dihilangkan hanya dengan gosok gigi. Jadi harus dibersihkan dengan, istilahnya sekarang orang mungkin udah banyak tahu scaling ya. Scaling. Jadi scaling itu ada alat. Kalau zaman dulu itu alatnya manual. Jadi kalau di kalangan dokter gigi nih kita selalu bilang scaling itu mencangkul karena alatnya mirip cangkul gitu ya. Tapi lama-lama dengan teknologi dia sekarang sudah berkembang, alat scaling itu menjadi electric scaling, electric scaler. Ya, alatnya namanya electric scaler karena dia bekerja dengan cara getaran. Jadi orang kadang-kadang takut scaling nanti lama-lama giginya aus loh gitu. Padahal scaling itu tidak mengeruk. Tapi dia menggetarkan sehingga karang gigi itu pecah. Sehingga bisa dibersihkan seperti itu. Kalau dia dengan obat kumur atau dengan sikat gigi itu mencegah terbentuknya karang gigi. Karena karang gigi itu tidak hanya kotoran aja loh. Dia terbentuk dari kuman itu, dia menghasilkan semacam glukan itu namanya glukan. Glu itu kan lem ya. Jadi bakteri itu menghasilkan glukan, enzim yang namanya glukan. Nah itulah yang melengket, menyebabkan sisa makanan itu lengket dan berkerak di permukaan gigi gitu. Jadi itu semakin lama numpuk. Numpuk, ada bakteri menghasilkan glukan, numpuk lagi sisa makanan dan seterusnya seperti itu. Jadi tebal lah dia. Gitu.